2, berarti nanti jadinya 2-nya dikeluarkan. Jadi tinggal akar 3 ditambah akar 2. Nah, kan ini sama. Itu akar 2 ditambah akar 3 dibagi dengan akar 3 tambah akar 2. Kan sama saja. Jadi tinggal dihitung 4 dibagi 2. Jadi ketemunya 2. Sudah. Jadi jangan langsung dirasionalkan sih. Karena kalau langsung dirasionalkan, angkanya kan besar. Mengalikannya kok gila malahan ya. Malah wedi malahan. Karena angkanya besar. Oke, sekarang kita cek jawaban kamu nomor 1. Kamu tadi jawab berapa? 1, 30 akar 3. 30 akar 3 dari, ini kita hitung dulu toh. Ini sebelum saya menghitung, saya mau pecah nih. Ini kan sama dengan akar 3 sama akar 5. Nah, akar 5 kali akar 5 itu jadi 5. 2 kali 5 jadi 10 akar 3. Sedangkan yang di sini ini 16 kalikan 3. Ini jadi 4 akar 3. Oke, betul nih. 20 ditambah 10. 30 akar 3, betul? Yang nomor 2 ketemunya berapa? Nomor 2, 24. 24, oke. Ini dipecah dulu tuh ya. Yang 6 ini diganti jadi 2 kali 3, terus dipangkatin 9. Jadi nanti 2 pangkat min 6 kali 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 9 per 3 pangkat 8. Ini tinggal dicoret. Dicoret jadi 3 pangkat 1, ini dicoret jadi 2 pangkat 3, 8 kalikan 3, 24. Sip, mantep. Oke. Itu nomor 1 sampai nomor 3. Banyak pohon apel yang ditanam itu 121, berarti ini 121 itu kira-kira suku ke berapa? Kan kita mikirnya berapa kuadrat sama dengan 121? Yaitu suku ke 11. Karena ini 11 kuadrat, ya. Nah, kalau sudah tahu suku ke 11, sekarang kita berpikir ke arah pinusnya sekarang. Gambar yang pertama itu kan ada 8. Ini ada 16, ini ada 24. Nah, ketokannya juga bisa langsung tanpa gunakan rumus. Loh, dari mana, Pak? Ini tinggal kali 8. Ini kali 8. Ini juga kali 8 toh? Nah, maka nanti dari sini ke sini lah juga kali 8. 8 sih. Kan 8 tambah 8, 16. Tambah 8. Boleh pakai aritmatika toh? 8, 16, 24, ya toh? Jika tambah 8 tambah 8 berarti punyanya aritmatika. Kalau U11 berarti A ditambah 10B. Boleh? Boleh juga langsung kalau ini kan saya kalikan 3 nih. Berarti nanti kalau pertanyaannya U11 ya tinggal 11 kali 8. Sorry, kalikan 3, kalikan 8. Ini tinggal 11 kali 8 jadi 88. Sudah. Jawabannya yang bravo. Jadi boleh seperti itu, boleh juga gunakan rumus yang aritmatikanya. Itu untuk soal nomor 4. Bingung apa enggak di situ kira-kira? Udah, oke, lanjut. Kita pakai cara tebak-tebak pilgan. Cara nebak-nebak pilgan bagaimana? Dilihat dari polanya, semakin lama semakin berkecil. Kalau semakin mengecil, tidak mungkin yang C sama delta. Loh, kenapa kok nggak mungkin C sama delta, Kak? Ya, karena posisinya kalau misalkan ini 1, nanti jadi 3 pangkat 3. 2 jadi 3 pangkat 4. Maka angkanya akan semakin besar. Nah, padahal yang diminta di sini polanya semakin kecil. Ya, itu jadi yang pertama kita nebak, nggak mungkin C sama D. Nah, selanjutnya tinggal masukkan aja, Stefani. Ini kan U1. Jadi U1, kalau saya masukkan N-nya 1, hasilnya harus 27. Kita masukkan yang A. 3 pangkat 4 kurangi 1, 3 pangkat 3 kan 27. Oh, benar. Tapi kalau kita pakai yang B, 3 pangkat 3 dikurangi 1 kan jadi 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Salah, no. Yang diminta kan 27. Jadi jawabannya ya A. Nah, itu ya nebak-nebak pilgannya seperti itu. Walaupun kita nggak tahu dia masuk pola barisan apa. Aritmatika atau geometri kan nggak tahu. Ya udah coba-coba pilgan aja. Nah, bingung apa enggak ini Stefani? Nomor 5. Aman ya? Oke, jadi kalau pertanyaannya berhubungan dengan tentukan rumus suku ke N, walaupun nggak tahu pola bilangan apa, kau bisa langsung aja ya. Jadi nggak perlu nyari satu persatu kalau ada soal seperti ini. Nanti tinggal, ini kalau misalkan 10,
01 kan 10, dibagi 5 jadi 2. Terus kamu tadi tinggal hitung, ini 64 dikalikan 18. Nah, kalau dicek belakangnya, 8 kalikan 4, belakangnya 2. Yang belakangnya 2 cuman yang delta. Udah, selesai. Tuh, ya, jadi nggak perlu nyari satu persatu, nanti jadinya lama. Caranya Stefani tadi kan dapatnya 48 nih misalkan. Kalau seandainya saya coba tadi 48, pada hari pertama berarti 1/6 dari 48, nanti ketemunya 8. Nah, sisanya 40. Pada hari kedua, kalau pakai cara Stefani tadi, berarti kan 1/5 dari 40 yang ditemukan ya. Maka nanti jadinya 8 yang ditemukan, berarti nanti sisanya itu 32. Kemudian pada hari ketiga yang ditemukan adalah 1/4 bagian, berarti 1/4 dari 32. Yang ditemukan adalah 8. Berarti nanti sisanya lagi 32 kurangi 8, jadi 24. Nah, ini adalah sisanya. Hari keempat ditemukan. Nah, padahal tadi mintanya sisanya 18. Otomatis salah ya dari jawabannya Stefani ya. Jadi kita pakai seperti ini nih. Ya, saya nggak tahu nih, bingung apa enggak ini kalau modelnya begini. Yang pertama ditemukan, ini ditemukan 1/6 bagian, sisanya jadi 5/6. Hari kedua ditemukan 1/5. Dari siapa? Dari sisanya. Oh, berarti dari 5/6N. Jadi yang ditemukan nanti 1/6N. Berarti sisanya ya 5/6 kurangi 1/6. Jadi 4/6N. Hari ketiga nemunya 1/4 saja. Jadi 1/4 kalikan 4/6 juga 1/6 lagi. Jadi total sisanya nanti 3/6. Nah, 1/6N ini sama dengan total sisanya 18. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada soal seperti ini. Nomor 10 ini sudah didefinisikan seperti ini, berarti kita ngerjakan masing-masing yang di dalam kurung. 3 segitiga 5, berarti pertama dijumlahkan jadi 8, kalikan dengan B, kalikan dengan 5 jadi 40. Lagi yang ini dijumlahkan jadi 8, kalikan dengan B, kalikan 3 jadi 24. Kalau dikurangi ketemunya berarti 16, itu yang nomor 10. Kemudian nomor 11 itu gini, kita kan nggak tahu fungsinya apa, cuma dikasih tahu ada 2 fungsi. Yang pertama fungsinya seperti ini, kalau bagaimana? Untuk X bilangannya genap. Jadi kalau nanti kita masukkan nilai X yang genap, harus pakai rumus ini. Terus fungsi fx itu sama dengan 6. Kalau bagaimana? Kalau X-nya bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya daerah hasil fungsi. Yang namanya daerah hasil itu, kita akan mencari yang pertama F1. Jadi X-nya ganti 1 sampai berapa? Sampai 5. Hasilnya berapa saja, itu namanya daerah hasil. Nah, kalau dimasukkan F1, 1 ini kan bilangan ganjil. Nah, karena dia bilangan ganjil, di sini juga sudah ada infonya bahwa yang namanya bilangan ganjil nanti hasilnya mesti 6. Oh, berarti kalau saya masukkan F1 itu 6, F3 nanti juga 6, F5 nanti juga ketemunya 6. Kayak gitu, hasilnya 6. Tapi kalau yang misalkan saya cari F2, nah kan genap nih 2 itu. Kalau genap dimasukkan ke rumus ini. Berarti setengah kali X setengah kali 2 ditambah 3. Jadi 2 bagi 2 kan 1, dijumlahkan jadi 4. Lagi F4. Berarti setengah kali 4 ditambah 3. Coret 2, jumlahkan jadi 5. Nah, siapa daerah hasilnya semuanya? Mulai dari ini ada 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang C. Bingung nggak dari sini, Stefani? Enggak. Enggak, oke. Bisa di screenshot dulu. Oh, enggak ini. Oke, dikatakan pemetaan, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka fokus yang sebelah kiri. Fokus yang sebelah kiri, ada yang kembar enggak? Kayak gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada yang kembar. Kalau enggak ada yang kembar, berarti namanya pemetaan atau fungsi. Ini dinamakan pemetaan atau fungsi. Oke.
Nah, sekarang yang ini P, Q, R, S. Berarti dia fungsi juga dong. Karena yang sebelah kiri tidak ada yang sama. Loh Pak, yang sebelah kanan sama semuanya loh. Gak peduli. Itu jadi patokannya yang sebelah kiri saja. Nah, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini 1, 1, 1. Ada 1 semua. Berarti ini salah. Yang nomor 4, 4, 1, 9, 3. Beda semuanya. Berarti ini benar. Berarti kalau gitu 1, 2, 4 jawabannya. Itu ya, dikatakan fungsi kalau patokannya sebelah kiri. Begitu juga nanti kalau gambarnya diagram Venn, patokannya juga sebelah kiri. Sebelah kanan ini nggak usah direken, nggak apa-apa. Oh, yang sebelah kiri ini nggak boleh gini. Jadi misalkan ini 1, 2, 3, ini A, B, C. Jadi ini nggak boleh double begini, nggak boleh. Ya, nggak boleh double. Terus juga nggak boleh, ini nggak ada pasangannya, ini juga nggak boleh. Harus ada pasangannya 1. Nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh jomblo kayak gini, nggak boleh. Nah, itu dinamakan pemetaan atau fungsi ya, Stefani. Nah, kalau yang nomor 13, saya yakin kamu pasti ingat, bisa kamu coba dulu, nomor 13. Bisa dicari dengan cara kanan, kiri, luar, dikurangi tengah-tengah, kaki matang. Semuanya ada 40, terdapat 9 siswa suka matematika, anggap yang sebelah kanan, siswa suka matematika dan IPA, berarti tengah-tengahnya 9. 20 siswa suka matematika, berarti yang kanan 20. 15 suka IPA, berarti sebelah kiri. Terus luarnya nggak ada ya. Oke, luarnya nggak ada, berarti kita bisa cari luarnya dulu. Tapi kalau dari pilihan ganda yang A, suka IPA saja itu 15 dikurangi 9 itu 6, betul. Dan kalau dicek satu persatu di sini semuanya salah ya. Yang suka matematika ada 11. Kalau matematika saja itu betul 11. Tapi kalau cuma ada kata-kata siswa suka matematika, ini yang diminta yang benar ya? Iya, yang A saja. Yang Bravo yang bikin salah adalah nggak ada kata-kata yang suka matematika saja. Itu sip, yang jawabannya yang A. Jadi yang pertama kuncinya ini rada gak enak sih soal kayak gini karena pertama harus nyari ini dulu. Nah, untuk mencari ini dulu kita harus daftar dulu satu persatu. P-nya ini bilangan prima. Berarti kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus yang Q-nya di sini itu asli antara 2 sampai 15. Berarti 2-nya nggak ikut. 3, 4, 5 sampai 14. Nah, berarti P irisan Q siapa? Kan gitu. Yang irisan kan berarti yang cari yang sama. 3, 5, pasti nanti di sini ada 7, pasti ada 11, pasti ada 13. Berarti ya 3, 5, 7, 11, 13. Apakah sudah selesai? Belum. Pertanyaannya lanjut lagi ini ya. Maka banyaknya himpunan bagian dari M yang mempunyai 2 anggota. Nah, kita bisa, kalau ada soal seperti ini, bisa gunakan tekniknya segitiga Pascal. Nah, nanti kalau misalkan lupa Kak segitiga Pascal, nah nanti ada maksud dari soal ini ada. Pakai teknik biasa, cuman resikonya besar banget, resiko kesalahannya. Tapi kalau segitiga Pascal, otomatis resiko kesalahannya kecil sekali. Gimana Pak? Masih ingat nggak segitiga Pascal? Ada 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, kan itu? Pojoknya 1, dijumlahkan jadi 4, 6, 4, 1, berhenti sampai kapan ini Pak? Berhentinya adalah di sini kan ada 5 anggotanya. Maka nanti patokannya di angka yang ada di sini. Ini kan 4, berarti masih lanjut lagi. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi sing digawe patokan sing di sini. Kalau anggotanya ada 5, berarti kita stop di sini. Berarti kita kotai dulu, ini nanti yang kita pakai. Nah, terus nanti kalau diurutkan, kalau ini yang ditanyakan nanti adalah 0 anggota, jadi maksudnya banyak himpunan bagian dari M yang mempunyai. Nah, kalau 0 anggota itu berarti langsung ini, kalau 1 anggota itu berarti 5, 2 anggota itu berarti 10. Nah, mintanya 2 anggota, berarti jawabannya adalah yang 10. Itu kalau pakai segitiga Pascal dan pasti akan benar
Nggak mungkin salah, kecuali kita berhentinya yang salah. Kalau pakai cara manual, rodok rawan. Agak rawannya bagaimana? Kata-kata mempunyai dua anggota itu lah ditulis begini. Oh, 3 dengan 5, terus 3 dengan 7, 3 dengan 11, 3, 13. Nah, satu. Terus lagi 5 dengan 7, 5 dengan 11, 5 dengan 13 lah. Artinya apa sih? Artinya didaftar satu persatu. Nah, ini sih nggak enak, Stefani. Rawan kurang, rawan kelebihan. Jadi sudah pernah kita tulis tapi ditulis lagi. Jadi kayak misalkan 73 gini nggak boleh karena sudah kita pakai 37-nya. Nah, ini rawan sekali kalau pakai cara ini. Paling aman pakai S3 Pascal. Nah, itu nomor 14. Nah, sekarang 15 silakan dicoba. Kira-kira bingung nggak ya kalau ada soal kayak gitu? Ya, jadi kita hilangkan pecahannya itu semuanya kita kalikan dengan 2 supaya pecahannya hilang. Berarti tinggal 3x plus 5/2 kali 2 jadi 5. Lebih besar dari 3 kali 2 jadi 6. Min 4 kali 2 jadi min 8. Terus fokus dengan x-nya yang lebih kecil itu 3x pindah ke kanan jadi 3x juga. 6x kurangi 3x. Ini pindah ke kiri jadi 13. Berarti nanti x-nya 13/3, betul, 41/3. Sip, yang A. Oke, itu menentukan arahnya. Jadi M itu gradien menentukan arahnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau ke kiri, dia mesti min, kalau ke kanan, dia mesti plus. Nah, itu bagian depan ini menentukan gradiennya, kemiringannya. Nah, terus bagian belakang ini C, itu menentukan apa? C itu menentukan sumbu Y. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah, kalau misalkan C-nya itu plus 6, maka dia akan memotong sumbu Y-nya di angka 6. Nah, jadi kalau misalkan saya pengen ngecek belakangnya, misalkan ini ada plus 6 nih. Berarti harus melalui sumbu Y di angka 6. Oh, ini betul. Ini salah. Ini betul, ini salah. Kayak gitu. Terus, kan gradiennya negatif. Serong ke kiri dong. Berarti ini betul, ini salah. Nah, jadi jawabannya yang A. Nah, kayak gitu. Aku baru ingat. Oke. Paham nggak di sini akhirnya? Oke, jadi istilahnya kalau yang ini pakai teknik gunakan M sama C-nya. Loh Pak, kalau seandainya ini lupa terus bagaimana? Masih bisa. Ya, kalau misalkan ini lupa masih bisa. Ya apa caranya? Jadi kalau misalkan lupa, maka mau tidak mau kita masukkan, coba-coba titiknya. Sing paling enak dicoba titiknya itu yang melalui sumbu Y dulu. Kenapa? Karena kan ini 0,6, ini 0,2 kayak gitu. Jadi masukkan ini dulu. Nah, kita ngecek dengan masukkan titik. Karena kita nggak tahu apa itu rumusnya nih. Berarti senjata terakhir ya sekarang lebono tok ae. Letak lebono x 0, iki ya 0. Ditambah 6, apakah hasilnya y-nya 6? Oh benar, oh berarti ini benar. Kalau yang ini, ya berarti dimasukkan 0 ditambah 6, apakah hasilnya ini y-nya 2? Salah, berarti b-nya salah, kayak gitu. Jadi coba-coba masukkan titik. Itu senjata terakhir yang kita nggak tahu konsepnya atau rumusnya persamaan garis. Oke, dari sini dulu bingung apa enggak nih Stefani? Enggak. Enggak ya, jadi tadi cara yang kedua adalah masukkan titik. Cara yang pertama tadi kita bermain dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Tuh. Sama nggak kira-kira tadi? Kamu bayangan kamu jawabannya yang A? Iya, aku A tadi. A juga, oke. Cuma Sip. salah masukin aja. Oke. Y min Y1 per Y2 min Y1. X min X1 per X2 min X1. Sekali lagi kalau ini lupa rumusnya juga nggak masalah sih. Jadi ketika lupa rumusnya persamaan garis yang ini, lupa semuanya, itu sebenarnya masih belum bermasalah. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah kalau kamu paham gradien, itu enak banget paham dengan gradien. Terus juga ada istilah sejajar sama tegak lurus, juga jangan dilupakan. Ya. Yang pertama dulu nih, yang pertama dulu. Jadi saya akan mengecek dulu gradiennya dari pilihan ganda ini. Misalkan. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah mencari gradien. Itu kan rumusnya ada macam-macam nih. Yang pertama kalau gradiennya melalui 2 titik,
Itu kan rumusnya yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita pakai rumus ini pada saat kapan nih? Pada saat ini. Jadi nomor 17 ini kalau saya gambar, persamaan garis yang melalui titik ini, persamaan garis yang melalui titik min 3,2, tegak lurus dengan garis yang melalui dua titik ini. Oh, tegak lurus dengan garis yang melalui 5, min 3 sama 1, min 1. Nah, ilustrasi gambarnya begini. Urutannya nanti bagaimana, Pak? Urutannya adalah cari gradien garis ini dulu. Gradien yang pertama. Gradien garis ini dulu pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena di sini ada dua titik. Setelah dapat gradien yang pertama terus bagaimana, Pak? Nah, karena dia tegak lurus harus pakai syarat tegak lurus. Nah, ada kata kunci sejajar sama tegak lurus. Nah, kalau sejajar, kata kuncinya sama. Apa Pak maksudnya sama? Maksudnya sama adalah kalau M1-nya 3, M2-nya ya 3. Kata kuncinya sama. Tapi kalau tegak lurus, itu kata kuncinya dibalik dan dilawan. Berarti kalau yang gradien yang pertama itu 2/3, kalau dibalik jadi 3/2, dilawan jadi min. Tapi kalau M1-nya itu 3, 3 itu artinya 3/1. Berarti M2-nya kalau dibalik jadi 1/3, ini jadi min. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, saya ulang lagi urutannya sekarang. M1-nya berapa ini, Pak? Oke, saya cari M1-nya dulu. Berarti Y kurangi Y, X kurangi X. Min 3 dikurangi min 1, terus 5 dikurangi 1. Ini jadi plus, ketemunya nanti jadi min 2, ini jadinya 4. Berarti gradiennya ketemu min setengah. Nah, kalau M1-nya sudah ketemu min setengah, karena dia tegak lurus, berarti M2-nya jadi dibalik dan dilawan. Jadi 2/1, jadi positif. Setelah dapat gradien ini, Stefani, maka kita tinggal cek di pilihan ganda yang di sini. Mana ya yang gradiennya 2? Ya, mana ya yang gradiennya 2? Nah, Stefani seiling nggak golek gradien pada garis kayak gini? Enggak. Enggak Aku udah juga. lupa. Malah lupa juga. Oke, berarti nambahin mana nih? Ya, jadi rumusnya gradien sebenarnya ada 4 submaterinya. Jadi gradien itu yang pertama melalui dua titik, yang kedua ada istilah sejajar dan tegak lurus, yang ketiga nanti ya gradien pada garis. Gradien pada garis, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau gradien pada garis, yang namanya garis itu ono loro modeli. Ono sing Y sama dengan MX plus C, jadi nanti C ini gak kanggo. Ada yang model begini, AX plus BY plus C, sama dengan 0, C ini gak kanggo. Nah, nanti kalau yang bentuknya begini, Stefani, gradiennya ya langsung M ini. Jadi kalau ada soal Y sama dengan 3X dikurangi 5. Min 5 ini gak kanggo. Gradiennya berapa? Ya 3, langsung. Lagi, kalau Y sama dengan ada 2 dikurangi 3X. Gradiennya berapa? 2-nya gak kanggo. Gradiennya ya min 3. Kalau bentuknya begini. Tapi kalau bentuknya yang seperti ini, sama seperti di pilganya ya, kalau bentuknya begini, maka gradiennya nanti min A per B. Min A bagi B. A itu mesti gandengan ambek X, B-nya mesti gandengan ambek Y. Selalu kayak gitu. Jadi ketika ada 3X plus 2Y sama dengan 10, 10 ini gak kanggo, berarti M-nya nanti min. A-nya 3, B-nya 2. Terus min 3/2. Itu gradiennya. Kalau bentuknya begini. Kalau bentuknya begini, 3X min 4Y ditambah 12 sama dengan 0. 12-nya gak kanggo. Gradiennya A-nya 3, sorry ada minnya dulu. Min A-nya 3, B-nya min 4. Coret jadi plus 3/4. Kalau modelnya begini, 10 dikurangi 3X dikurangi lagi 4Y. Berarti gradiennya berapa, Pak? Min, tulis dulu. A-nya yang ini min 3.
B-nya yang -4. Coret-coret jadi -3/4. Paham dari sini? Nah, Paham. sekarang kita cek dulu sekarang di sini. Ingat urutannya tadi ya, kalau sekali lagi kalau sudah tahu prosesnya urutannya ini, oh pertama aku golek gradien iki dhisik. Garis yang melalui 2 titik ini dulu. Nah, terus kalau sudah ketemu, tujuannya kan mencari garis dari yang di sini. Oh, berarti kalau gitu kita cari M2-nya. Nah, karena M1-nya tadi -setengah, karena tegak lurus, tinggal dibalik dan dilawan. Jadi hasilnya 2. Sekarang dicek di pilganya di sini yang gradiennya 2. Yang pertama, yang mana? Yang mana? Langsung sudah dapat? Bravo, betul. Hah? Bravo ya? Aku jawabnya bravo. Bravo, betul. Sip. Jadi bravo ini gradiennya 2, betul. Kalau yang A ini gradiennya -2, itu salah. Yang C itu 1/2, yang D-nya -1/2. Salah juga ini. Oh, jadi istilahnya paham konsepnya ini sih enak banget ngerjakan soal ini sebenarnya. Cuman karena nggak hafal semua, jadi kesannya kayak waduh susah banget ini. Padahal aslinya gampang. Tuh. Loh terus Pak, titik iki kok gak dipakai? Lah, wong iki mau ini tadi setelah dicek pilganya cuma dapat 1 jawaban tok toh. Ya wes iki gak kanggo. Lah terus digawe pada saat kapan, Kak? Pada saat kalau seandainya ada 2 jawaban yang sama, jadi ini sama-sama 2x min y juga, tapi bukan +8 tapi -8, baru di test drive titiknya. Dimasukkan kalau nggak di B ya yang dimasukkan ke sini. Oke? Jadi titik ini tadi kita pakai pada saat kapan? Pada saat kalau kita ngecek pilgannya ada 2 jawaban atau lebih. Yes, itu ngerjakan 17 Stefani. Loh Pak, berarti kalau ngerjakan soal mesti ditulis di KB? Enggak lah. Ini nggak perlu lagi, tapi ini harus dipahami dulu. Karena kalau ngerjain soal ya cuma kita sih saja nih. Terus dicek ke pilgan. Udah. Oke, nomor 18 sudah. Nomor 19 kita gambarkan dulu. Sebuah kapal berlayar dari kota P ke arah selatan. Ini kota P ke arah selatan berarti ke bawah. Sejauh 900 km. Kemudian berbelok arah ke barat. Barat itu mana sih? Kalau lupa pakai begini. UTS bersama. Berarti barat itu yang sebelah kiri. Nah, sejauh berapa? Sejauh 800. Kemudian kapal melanjutkan lagi perjalanan ke arah selatan, berarti ke bawah lagi. Nanti P ke Q, ke R, ini R ke S. Sejauh 600. Pertanyaannya jarak terpendek dari P ke S, berarti kan ditarik dari sini ke sini. Kalau itu namanya kepinginnya yang paling pendek ya langsung ditarik begini kan. Nah, terus Pak, cara ngitungnya bagaimana? Apakah kita Pitagorasnya sendiri-sendiri? Ini cari dulu ditambah yang di sini? Nggak perlu. Kita bisa gabung aja langsung jadi satu. Caranya bagaimana? RH ini, garis RH, kamu tarik ke bawah. Terus garisnya RS, kamu tarik ke sini. Maka nanti dapat segitiganya yang begini. P, ini S, ini nggak tahu. Ya toh? Misalkan di sini T misalkan. Nah, berarti kan panjangnya ST itulah tadi sama dengan RH 800. Nah, panjangnya PT itu gabungan antara ini 900 sama yang di sini 600. Jadinya 1500. Nah, kalau kita cek triplenya 8 sama 15, triplenya kan 17. Tinggal dikasih 02. Ini jawabannya panjang terpendeknya adalah 1700 yang A. Bingung apa enggak di sini? Jadi ini boleh nih kita geser-geser. Paham. Ya. Oh, itu jawaban nomor 19.